Mas Aldi, kita akan fokus membahas seperti apa proses hukum untuk koperasi-koperasi yang memang saat ini juga tengah menjadi perhatian dari masyarakat, begitu ya, sejumlah koperasi yang bermasalah. Kita fokus kepada koperasi untuk bersama sejahtera terlebih dahulu, begitu ya, disebutkan juga bahwa saat ini juga tengah masuk ke dalam P21, begitu, untuk berkasnya sendiri juga sudah dinyatakan lengkap sehingga P21. Nah, kemudian artinya dalam waktu dekat ini akan mulai begitu untuk proses pengadilan. Nah, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan di pihak kejaksaan sendiri begitu sebelum nanti kasus ini masuk ke pengadilan, Mas Aldi? Iya, dari kejaksaan mungkin akan, melengkapi berkas-berkasnya dulu ya, dari mungkin yang berkas-berkas yang sudah disusun oleh pihak penyidik dari pihak kepolisian, akan disusun kembali oleh, pihak kejaksaan yang ditugaskan, penuntut umum ditugaskan untuk untuk menuntut perkara ini, dan nanti akan disusun juga, tuntutannya oleh pihak kejaksaan. Oke, baik, tapi Secara yang umum ya, silakan Mas Aldi. secara umum prosesnya seperti itu. Oke. Proses pengungkapan berkas dari pihak penuntut umum. Oke, baik. Mas Aldi, kalau kita berbicara terkait dengan kasus hukum saat ini begitu, kita juga dalam beberapa waktu terakhir juga sering mendengar istilahnya prinsip restoratif justice, dan ini juga tengah diadopsi oleh beberapa lembaga penegak hukum utamanya untuk sejumlah kasus begitu ya di Indonesia. Nah, seperti apa Anda melihatnya untuk kasus koperasi ini sendiri begitu? Apakah memang mungkin apa possible begitu untuk prinsip restoratif dari justice ini bisa diterapkan untuk kasus koperasi? Iya, mungkin tantangannya yang utama untuk kasus-kasus, penipuan di bidang investasi, itu tantangannya ada di, gimana dari pihak si pelapor, yang mungkin akan ada banyak nih korban-korbannya kan, akan, melakukan pendamaian dengan si pelaku. Karena kan di sini, pelapornya kan dan korbannya kan pasti akan banyak tuh. Itu mungkin tantangan utamanya ada di situ. Mungkin dan tantangan keduanya juga mengenai, di kalau restoratif justice ini dilakukan di tahap penuntutan, sudah masuk tahap penuntutan, maksudnya di P21 ya, Mbak, ya, udah P21 dan akhirnya berkas sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, itu nanti akan terbentur mungkin di masalah, eee, limitatif kerugian yang diderita oleh para korban. Karena dalam restoratif justice yang boleh dilakukan oleh pihak kejaksaan hanya kerugian yang di bawah 2,5 juta rupiah. Karena kan mungkin pasti kebanyakan kerugian investasi lebih dari 2,5 juta kan. Tapi untuk restorasi jasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, itu memang tidak ada limitatif kerugian di situ. Cuman mungkin yang jadi akan, eee, tantangan berikutnya lagi, gimana harus dipastikan bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat. Jadi di sini masyarakat secara umum melihat kasus ini tuh bisa didamaikan gitu. Mungkin tantangannya untuk restoratif justice di pihak kepolisian di situ. Oke, artinya kurang lebih begitu ya kalau untuk kasus dari Koperasi Sejahtera Bersama ini sendiri untuk opsi tadi ya restoratif justice ini mungkin lebih fokus, lebih lebih memungkinkan begitu bahwa kasus ini diselesaikan di pengadilan ketimbang tadi restoratif justice, Mas Aldi. Ya, ini kan sekarang sudah P21 ya, Mbak, ya, kan udah di P21 berarti kan sudah ada di, tangan, kejaksaan, penuntut umum. Nah, tuh dari situ untuk melakukan restoratif justice sudah tidak mungkin karena kan kerugian di sini pasti lebih dari 2,5 juta, dan kalau kerugian lebih dari 2,5 juta itu tidak mungkin dilakukan restoratif justice dari, aturan di kejaksaan sendiri. Oke, baik, tapi Jadi harus ketika ketika kasus ini dibawa ke pengadilan begitu ya, seberapa besar possibility kerugian dari para nasabah koperasi ini sendiri itu bisa mendapatkan kembali hak-hak mereka atau bisa mendapatkan kembali uang mereka, Mas? ya itu, tergantung dari penelusuran, eee, pihak kepolisian dan pihak kejaksaan selama ini. Apakah aset-aset yang dimiliki oleh koperasi ini bisa disita semua maksudnya, dan jumlahnya signifikan dan bisa menutup kerugian dari para korban ini. Nanti begitu memang ternyata yang aset yang disita sudah cukup, nanti, tinggal di tangan dari hakimnya. Apakah hakimnya, memutuskan nanti di putusannya aset-aset yang disita ini akan dikembalikan kepada para korban. Karena contoh kasus kayak Indra Kents terakhir yang Binomo, itu kan hakim akhirnya memutuskan aset-aset yang disita kan dikembalikan ke negara, bukan Mhm. dikembalikan kepada korban. Nah, kalau di situ sudah ada di tangan hakim, bukan lagi ada di tangan dari, kepolisian atau kejaksaan.
Oke baik, tapi kalau kita berkaca kepada kasus Koperasi Indosuria ini juga menarik begitu Mas ya, karena memang, tuntutan ini kan diberikan kepada pemilik dari koperasi itu sendiri, tapi di satu sisi hakim, memvonis, lepas untuk, Henry Surya sendiri karena disebutkan juga bahwa, sebetulnya kesalahannya ini adalah perdata bukan pidana begitu. Tapi di satu sisi ketika kita compare mungkin, ketika nanti untuk, KSP Sejahtera Bersama ini masuk ke pengadilan, ini seperti apa Mas? Ya itu case by case ya, Mbak, ya, kita nggak bisa menyamakan rata semuanya juga. Apa namanya, kita tergantung juga dari, apa namanya, kasusnya. Apakah memang ada tindak pidana di situ, apakah tidak, gitu. Karena kan tidak semua kasus itu memang ada tindak pidananya. Nah, itu kita harus lihat secara case by case juga. Karena secara umum, kalaupun misalnya secara perdata kita bisa melakukan penuntutan, bisa minta, gugatan perdata kepada si penipu ini, tapi kalau emang secara pidana ada tindak pidana penipuan di situ, tetap kita bisa kejar di pidananya, gitu. Jadi sebenarnya, perdata pidana itu bisa berjalan beriringan. Yang jadi masalah kalau misalnya ternyata di perkara itu ada sengketa mengenai hak milik misalnya. Nah, kalau memang ada sengketa mengenai hak milik, tentu harus hak milik ini dulu harus ditentukan nih, baru perdatanya dulu yang jalan, pidananya nanti diberhentikan dulu, gitu. Cuma kalau secara umum, kalau memang ada tindak pidana, walaupun itu misalnya perkara uang prestasi atau apa, tetap bisa masuk ke pidana. Oke baik, tapi kalau berkaca kepada, tadi ya sekali lagi Koperasi Indosuria ini kan tuntutannya adalah penipuan begitu yang dilakukan oleh, pemilik koperasi. Apakah tadi tuntutan yang sama ini juga bisa diterapkan untuk Koperasi Sejahtera Bersama Mas Aldi? Ya, kalau memang ada unsur pidana, tindak pidana pidana penipuan di situ bisa. Apalagi kan mungkin kalau misalnya dari kejaksaan bisa melebarkan, misalnya dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ditemukan adanya unsur-unsur lainnya, misalnya penghimpunan dana masyarakat secara ilegal, itu kita bisa masuk undang-undang perbankan, pidana undang-undang perbankan, kita bisa atau bisa ditemukan ada unsurnya tindak pidana pencucian uang di situ, itu bisa masuk ke undang-undang dan di TPPU juga. Jadi tergantung dari proses penyidikan, hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan apakah ditemukan adanya unsur pidana dalam tindakan yang dilakukan oleh si para pelaku ini. Oke baik Mas Aldi, tapi kalau menurut Anda nih dari sudut pandang Anda begitu strategi yang bisa dilakukan agar di satu sisi, tadi ya pemilik koperasi ini juga bisa ataupun juga tersangka yang sudah ditetapkan ini juga bisa mendapatkan, hukuman yang sepadan, kemudian di satu sisi juga, nasabah atau anggota koperasi lainnya ini bisa mendapatkan kembali, uang mereka begitu. Ini strategi yang bisa dilakukan secara hukum seperti apa Mas Aldi? Iya, tentunya ini kalau dari sisi korban, sebenarnya pasif ya, Mbak, ya. Karena kan ini kan, semua penyidikan, penuntutan kan dilakukan oleh, negara dalam hal ini diwakilkan oleh ke pihak kepolisian dan ke pihak kejaksaan. Mungkin paling yang bisa dilakukan oleh para korban ya memberikan data semaksimal mungkin kepada pihak kepolisian pada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini. Jadi disuplai data yang dengan detail, lengkap, dan dibantu mungkin misalnya bisa ada saksi-saksi yang lainnya yang bisa ngebantu bahwa memang terjadi adanya tindak pidana dalam tindakan yang dilakukan oleh si para pelaku yang operasi ini. Jadi intinya sebenarnya kalau dari proses pidana itu bolanya itu ada di pihak kepolisian dan kejaksaan. Oke baik, seberapa kuat begitu tadi bukti-bukti untuk, mendukung, tadi ya, tuntutan begitu ya kepada, tersangka ataupun juga terdakwa nantinya. Nah, kemudian di satu sisi juga, Mas Aldi kalau kita berbicara, terkait dengan hal ini, terkait dengan kasus Koperasi Sejahtera Bersama ini juga kan cukup menarik begitu ya, karena beberapa kali koperasi ini sebetulnya juga mendapatkan penghargaan begitu, termasuk dari, pemerintah sendiri. Sehingga ini juga akhirnya memberikan tanda tanya kepada masyarakat begitu ya, seberapa sebetulnya yang mana sumber yang bisa dipercaya untuk terkait dengan, koperasi ini sendiri. Nah, tapi kita masuk ke dalam, dugaan begitu ya. Artinya kita juga bisa mengasumsikan bahwa mungkin ini ya Mas ya, adanya dugaan kebohongan atau penyajian data keuangan yang, bisa saja dimanipulasi oleh koperasi itu sendiri begitu. Seperti apa akhirnya, Anda melihat terkait dengan hal ini dan tuntutan hukum apa yang bisa ditujukan terkait dengan hal ini Mas Aldi? Iya, itu nanti kan, kembali lagi tergantung dari proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau memang ternyata di situ ditemukan adanya penipuan dalam laporan keuangan, nanti pihak kepolisian bisa mengenakan kembali tuh pasal berlapisnya. Jadi misalnya ada pasal,
penipuan, dan nanti akan ada lagi penipuan dalam hal investasinya, nanti ada penipuan lagi dalam hal penyajian laporan keuangan. Nanti di situ apa namanya, tuntutan pidananya mungkin akan bertambah, tapi tidak kumulatif ya Mbak ya. Jadi yang berlaku tuh yang paling berat, hukuman pidananya tambah sepertiga dari yang paling berat itu. Oke, baik Mas Dan Aldi apa masih ya? Silakan Mas. ya, dan untuk masalah kementerian kita juga tidak bisa menyalahkan dari kementerian ya Mbak ya, karena kan Mmm, memang apa namanya, proses pengawasannya tidak sampai sejauh itu gitu. betul. Karena tidak hanya dari kementerian, Mmm. untuk yang di pasar modal pun sendiri pun ada banyak yang melakukan pemalsuan laporan keuangan, itu pun sudah diawasi oleh OJK Ya. yang begitu udah rigidnya gitu untuk pengawasannya.